Assalamualaikum, semoga Anda selalu diberi kesehatan. Global warming atau pemanasan global adalah sebuah fenomena peningkatan suhu rata-rata di permukaan darat dan air. Dan fenomena ini sering dianggap merupakan akibat dari aktivitas manusia. Lebih lanjut, para ilmuwan juga berpendapat bahwa pemanasan global dianggap sebagai salah satu faktor yang bertanggung jawab pada kasus-kasus ledakan populasi serangga. Pertanyaan kita adalah, bagaimana pemanasan global mempengaruhi serangga? Dan mengapa kita peduli dengan hal ini? Silakan simak video ini sampai selesai. Menurut pengamatan para ahli, rata suhu di permukaan bumi mengalami kenaikan sebesar kira-kira 0,7 derajat Celcius dalam kurun waktu 100 tahun terakhir dan lebih tinggi di daerah dengan angka lintang tinggi, yaitu di dekat kutub. Dan ternyata kenaikan suhu di permukaan bumi tersebut kebanyakan berasal dari aktivitas manusia yang sangat banyak. Merujuk data yang diperoleh dari banyak kajian, pembakaran bahan bakar asal fosil, yaitu batu bara dan minyak untuk menggerakkan mesin, serta penggundulan hutan atau deforestasi merupakan penyebab utama terjadinya pemanasan global, karena melepaskan kira-kira 7 miliar ton karbon dioksida ke atmosfer, bersama-sama dengan gas metan, nitrus oksida, dan klorofluorkarbon. Nah, keempat gas ini terkumpul di atmosfer dan lama-kelamaan membentuk selubung yang kemudian lazim disebut rumah kaca karena menciptakan efek pemanasan seperti di dalam rumah kaca. Sementara itu, energi cahaya yang dilepaskan matahari akan menghangatkan permukaan bumi, kemudian dipantulkan kembali ke angkasa. Namun panas cahaya tersebut akan ditangkap molekul gas rumah kaca sehingga tidak bisa lolos kembali keluar atmosfer. Akibatnya, suhu atmosfer akan meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan bertambahnya konsentrasi gas rumah kaca yang akan memerangkap panas dari cahaya matahari yang mestinya lolos keluar atmosfer. Di antara keempat gas tersebut, karbon dioksida adalah penyumbang terbesar, yaitu sekitar 60% dari total. Oleh karena itu, pemanasan global biasanya dikaitkan pula dengan emisi atau penghasilan karbon yang dilepaskan ke atmosfer. Nah, di samping penyebab di atas, jumlah manusia yang hampir 8 miliar jiwa menjadi penyumbang gas karbon dioksida melalui aktivitas bernafas. Nah, lalu apa hubungannya antara pemanasan global dengan serangga? Apakah pemanasan global itu menguntungkan atau sebaliknya merugikan serangga? Seperti halnya organisme lain, kehidupan serangga juga dipengaruhi oleh perubahan iklim, terutama kenaikan suhu yang paling banyak dipelajari. Nah, mari kita mulai dari dampak yang pertama, yaitu perubahan fenologi serangga atau kajian tentang keterulangan fenomena alam, misal waktu migrasi serangga dalam kaitannya dengan iklim atau musim dan tumbuhan sepanjang tahun. Di negara-negara yang mengalami musim dingin, durasi musim tersebut berkurang karena kenaikan suhu, dan sebaliknya menambah panjang durasi musim semi dan panas, di mana tumbuhan mulai aktif bersemi, bertumbuh, dan berkembang. Nah, karena periode musim hangat atau panas itu makin panjang, maka serangga herbivore berpotensi mendapatkan pakan dalam jumlah yang lebih banyak, seiring dengan bertambah panjangnya periode tumbuh dari tumbuhan. Jadi mereka punya kesempatan untuk bereproduksi lebih intensif dan mampu melakukan percepatan periode larva dan pupa, sehingga menghasilkan jumlah generasi yang juga lebih banyak dalam 1 tahun. Nah, kemudian periode musim hangat yang panjang juga memungkinkan serangga-serangga untuk melakukan penerbangan dengan periode yang lebih lama. Menurut penelitian, kupu-kupu dapat memperpanjang waktu terbang 2 hingga 10 hari pada setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Jadi mereka mempunyai kesempatan untuk menjelajah lebih jauh untuk menemukan sumber-sumber pakan yang baru. Nah, dampak yang kedua adalah bahwa pertambahan suhu permukaan di wilayah lintang rendah atau di dekat Khatulistiwa itu memaksa serangga-serangga yang semula menghuni wilayah tersebut untuk bergerak ke utara yang suhunya lebih sejuk. Suhu permukaan bumi yang bertambah panas juga mendorong serangga untuk mencari tempat-tempat yang lebih tinggi, yang tentunya masih relatif lebih sejuk. Nah, perilaku migrasi ini dapat bersifat permanen, artinya spesies-spesies tersebut memang menempati wilayah yang baru yang lebih cocok untuk berkembang biak dan meninggalkan wilayah yang lama. Atau ada pula spesies serangga yang tidak mendapatkan pakan atau inang yang sama atau lebih baik. Nah, tentu saja spesies-spesies ini tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Oleh karena itu, dan ini menjadi perhatian para ahli, itu muncul kekhawatiran adanya perubahan hubungan antara serangga, terutama herbivore, dengan tumbuhan inangnya. Satu jenis tumbuhan mungkin ditinggalkan oleh serangga herbivore tertentu,
Namun sebaliknya dimangsa oleh spesies serangga herbivora yang lain yang bisa jadi adalah spesies baru yang lebih rakus. Dampak yang ketiga adalah perubahan hubungan yang terjadi antara serangga dengan musuh alaminya. Perpindahan serangga atau musuh alaminya menciptakan ketidaksesuaian hubungan. Serangga mungkin ditinggalkan musuh alaminya atau sebaliknya. Musuh alami terutama spesies monofag akan kehilangan mangsa atau pakannya. Ketidaksesuaian hubungan tersebut berdampak pada perubahan susunan spesies yang menyusun komunitas di habitat tertentu dan tentunya juga akan mengubah pola hubungan antar spesies. Beberapa kajian mencatat bahwa ketiadaan pakan atau mangsa yang cocok menyebabkan beberapa serangga itu akan punah. Sebaliknya beberapa spesies serangga mungkin mendapatkan pakan yang lebih baik sehingga populasinya akan meledak. Nah, kondisi terakhir inilah yang dikhawatirkan terjadi pada spesies serangga herbivor, terutama yang dikenal bisa merusak tanaman. Salah satu contohnya adalah Leptinotarsa disseminata atau Colorado potato beetle. Kumbang yang awalnya ditemukan di benua Amerika ini sekarang sudah menyebar ke benua lain dan populasi di wilayah asalnya pun itu menjadi meningkat. Contoh serangga lain yang mengalami perubahan kehidupan adalah ngengat Operoptera brumata, pemangsa utama tumbuhan Betula pubescens, yang juga bermigrasi menuju wilayah dengan lintang tinggi atau ke arah utara. Perpindahan ngengat ini menyebabkan tumbuhan inang alternatifnya, yaitu Betula nana dan salik yang tumbuh di wilayah ekspansi ngengat yang baru, juga akan mengalami pemangsaan yang lebih parah daripada sebelumnya. Fakta menarik juga terjadi pada spesies yang peka terhadap perubahan suhu, di antaranya Coristonera fumiferana yang terdapat di Amerika. Spesies ini menempati wilayah-wilayah dengan lintang lebih tinggi dan meninggalkan wilayah lamanya. Nah, sebuah penelitian di Jepang oleh Kiritani membuktikan bahwa perubahan suhu itu mampu mengubah susunan serangga hama dominan. Tabel ini menunjukkan perubahan suhu selama 40 tahun pengamatan, mulai tahun 1961 hingga 2000 di 4 lokasi yang mewakili kondisi iklim di Jepang. Sapporo yang terletak di Pulau Hokkaido mewakili daerah dengan iklim paling dingin di Jepang. Sedangkan Ishigaki di Pulau Okinawa mewakili daerah dengan iklim paling panas. Nah, hasil pengamatan menunjukkan bahwa rata kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius pada lokasi-lokasi tersebut. Nah, uniknya, Kiritani kemudian juga menemukan bahwa selama kurun waktu pengamatan sejak 1945 hingga 1999 terjadi perubahan susunan serangga herbivor pada tanaman padi. Diagram ini menunjukkan bagaimana serangga herbivor yang dominan di tahun-tahun pengamatan yang selalu berganti. Pada awal tahun pengamatan, jenis serangga herbivor pemakan, yaitu penggerek padi, itu mendominasi. Sedangkan pada akhir pengamatan, jenis serangga herbivor pengisap semacam orang batang coklat dan kepik padi akan menjadi dominan. Nah, jika mengamati hal-hal tersebut, maka hal yang saat ini menjadi kekhawatiran adalah munculnya serangga herbivor berpotensi sebagai hama, yang inangnya lebih dari satu atau bahkan polifag. Nah, sekarang coba Anda bisa bayangkan ketika spesies-spesies polifag tersebut pindah ke wilayah lain dan kemudian menemukan inang baru yang lebih banyak dan lebih baik, maka populasi mereka akan sangat mudah untuk meledak. Para ahli entomologi di Australia mempelajari potensi penyebaran lalat buah Bactrocera traioni yang memiliki lebih dari 100 spesies inang dengan menggunakan program lunak Maxent untuk memprediksi perkembangan populasi dan penyebarannya. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa spesies lalat buah tersebut berpotensi menempati wilayah-wilayah baru yang sebelumnya tidak pernah dikunjunginya. Artinya di masa mendatang, serangan spesies lalat buah ini sangat mungkin terjadi di wilayah-wilayah yang lebih luas. Nah, sementara itu dampak penambahan konsentrasi karbon dioksida sebagai salah satu unsur utama yang membentuk gas rumah kaca pada tumbuhan juga banyak dipelajari. Sebagai bahan baku pada proses fotosintesis, peningkatan konsentrasi karbon dioksida menyebabkan tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan lebih cepat. Hal tersebut diartikan sebagai peningkatan kualitas tumbuhan yang mestinya juga akan meningkatkan aktivitas makan serangga herbivor. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa tanaman Phaseolus lunatus akan melakukan proses fotosintesis dan tumbuh lebih cepat seiring dengan peningkatan konsentrasi karbon dioksida. Namun, peningkatan pertumbuhan tersebut juga seiring dengan peningkatan aktivitas makan oleh ulat Trichopusiani padanya sebesar 20%. Para ahli juga mengaitkan aktivitas makan serangga herbivor tersebut dengan peningkatan rasio CN akibat peningkatan konsentrasi karbon dioksida. Seperti diketahui bahwa serangga herbivor itu membutuhkan nitrogen sebagai bahan utama untuk membangun sistem kehidupannya. Namun dengan peningkatan konsentrasi karbon dioksida,
maka serangga harus makan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan nitrogen yang konsentrasinya cenderung makin rendah. Nah, lebih lanjut, sistem pertahanan kimiawi pada tumbuhan ditentukan oleh bahan yang mengandung karbon, misalnya tanin dan fenolik yang menurunkan kemampuan makan serangga, serta bahan yang mengandung nitrogen, misalnya alkaloid dan glikosida sianogenik, yang kebanyakan bersifat meracun atau setidaknya sebagai penolak atau repelen. Nah, dengan peningkatan konsentrasi karbon dioksida, maka kesetimbangan karbon dan nitrogen dalam pembentukan sistem pertahanan kimiawi pada tumbuhan tersebut akan terpengaruh, dan hal ini tentunya juga akan mempengaruhi kemampuan bertahan si tumbuhan tersebut. Nah, itulah bahasan kita tentang pengaruh pemanasan global terhadap serangga dan juga pengaruhnya pada kerusakan yang disebabkan oleh serangga herbivore pada tanaman atau tumbuhan. Kesimpulan dari bahasan ini adalah bahwa pengaruh pemanasan global berpotensi menimbulkan bencana yang cukup berpengaruh pada kehidupan manusia, khususnya dalam hal penyediaan pangan dan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan. Oleh karena itu, penelitian yang hati-hati dan terus-menerus layak dilakukan agar dampak pemanasan global ini selalu terpantau, sehingga tidak mengakibatkan kerugian yang membesar. Dan akhirnya semoga bahasan ini bermanfaat, dan agar kanal ini bisa terus menyajikan bahasan-bahasan tentang serangga yang menarik dan unik, maka dukungan Anda akan sangat berarti. Silahkan Anda tekan tombol subscribe agar Anda selalu terhubung dengan kanal ini, terutama setiap kami mengunggah video-video baru yang menarik. Terima kasih atas dukungan Anda dan Assalamualaikum.